Salve. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1-26, Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya pada malam menjelang sengsara dan wafatnya. Nah, hal ini sering menimbulkan pertanyaan di benak umat Katolik. Allah kok berdoa kepada dirinya sendiri? Atau apakah Tuhan Yesus bukan Allah sehingga dia berdoa kepada Allah? Baik, saya akan memulai penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah berbicara dengan diri Anda sendiri, baik di dalam batin atau di depan cermin? Jika pernah, apa alasan Anda melakukannya? Tentu saja, saya tidak menyamakan pengalaman ini dengan peristiwa Tuhan Yesus berdoa. Tidak bisa disamakan ya. Namun pertanyaan pembuka tadi akan mempermudah Anda untuk mengerti apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Peristiwa Tuhan Yesus yang adalah Allah Putra berbicara kepada Allah Bapa, yang mana kita tahu bahwa Bapa dan Putra adalah satu, bukanlah peristiwa yang baru. Di bab pertama dari kitab pertama dalam Alkitab, Tuhan telah melakukannya. Mari kita lihat kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut Anda, dengan siapakah Allah berbicara ketika dia menggunakan kata kita? Ada yang mengatakan bahwa Allah berbicara dengan para malaikatnya. Tentu saja hal ini tidak mungkin. Apakah Allah berkonsultasi dengan malaikatnya untuk melakukan kehendaknya? Tentu saja tidak. Kalau Tuhan berbicara dengan malaikat, sedangkan kalimat tersebut dikatakan seturut gambar dan rupa kita, nah, berarti ada kesamaan antara Allah dengan malaikat. Hal itu tidaklah mungkin karena malaikat adalah ciptaan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengatakan demikian Allah sedang menunjukkan kuasanya. Namun tidak ada bukti bahwa di wilayah Timur Tengah zaman dahulu menggunakan frase seperti ini untuk menunjukkan sebuah kekuasaan. Bahkan Allah sendiri telah menunjukkan kuasanya yang mutlak kepada Musa dengan menyebutkan namanya. Aku adalah aku. Tidak menggunakan kami atau kita. Sekarang mari kita amati dengan seksama kitab Kejadian bab 1 ayat 26 tadi. Berfirmanlah Allah, bahasa Indonesianya ya. Dalam bahasa Inggris, then God said. Nah, dalam bahasa asli Ibraninya adalah Wayomer Elohim. Kata Allah dalam teks asli Ibrani kunonya adalah Elohim. Kata Elohim ini unik saudara-saudaraku. Mengapa? Karena bentuk kata ini adalah majemuk atau plural, namun digunakan untuk menunjukkan kealahan yang tunggal. Allah menggunakan kata kita ini ketika berkenaan dengan manusia, yaitu ketika menciptakan manusia dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kitab Kejadian bab 3 ayat 22. Mengapa manusia penting dalam hal ini? Karena ini adalah nubuat Allah bahwa dia sendiri akan turun ke dunia mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Dan tentang dia telah dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka dikatakan pula dalam Ibrani bab 1 ayat 3 tentang Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi ketika kitab Kejadian mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan berarti untuk membandingkan antara kita dan Allah secara fisik. Namun itu berarti bahwa kita memiliki martabat ilahi dan harus bertindak sesuai dengan martabat ini. Namun bagaimana kita bisa hidup
seturut martabat ilahi ini jika kita tidak mengenal Allah? Allah tahu hal itu, maka Dia memanggil Abraham, membentuk satu bangsa yaitu Israel. Dan melalui para nabi, Allah mengajarkan hukum-hukumnya kepada Israel untuk menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa Dialah Allah satu-satunya yang benar. Dan akhirnya Dia sendiri datang menjadi manusia, Yesus Kristus, sehingga kita memiliki pengertian yang sempurna akan Allah. Kata Tuhan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Baik, kembali ke masalah Tuhan Yesus berdoa. Saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah? Dari perkataan Allah sendiri kan? Karena Dia mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Sama halnya dengan Tuhan Yesus berdoa, yaitu untuk menyatakan kehendak Allah bagi gerejanya. Silakan saudara-saudaraku baca Injil Yohanes bab 17 ayat 1-26. Silakan telaah apa yang menjadi kehendak Tuhan tentang gereja di situ. Dan salah satu pesan terbesar di sana adalah tentang persatuan gereja. Tanpa Tuhan Yesus berdoa seperti itu, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Sama seperti kalau Allah tidak berbicara dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bagaimana kita akan tahu martabat ilahi yang kita miliki? Jadi ini bukan masalah Allah berbicara dengan Allah atau meragukan kealahan Tuhan Yesus, bukan ya. Seperti kita terkadang berbicara pada diri sendiri, ini adalah komunikasi di dalam Allah Tritunggal untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Tanpa adanya komunikasi ini, kita tidak akan mengenal kehendak Allah. Demikianlah penjelasan tentang Tuhan Yesus berdoa. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Apabila Anda telah mengerti, silakan sebarluaskan video ini kepada saudara-saudara kita seiman, supaya kita semakin dikuatkan dalam langkah kita mengikuti Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan memberkati.